Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Vivo kembali meluncurkan smartphone terbaru mereka di pasar Indonesia, yaitu Vivo Y03. Smartphone ini merupakan penerus dari Vivo Y02 dan menawarkan sejumlah fitur menarik di kelasnya. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Vivo Y03. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain ergonomis. Vivo Y03 hadir dengan desain ergonomis yang menawan, memberikan kenyamanan maksimal saat digunakan sehari-hari. Bingkainya mengusung bentuk datar 2.5D dengan keempat sudut melengkung. Bobotnya sekitar 185 gram dan memiliki ketebalan 8,39 mm. Bodi ramping dan ringan membuatnya mudah digenggam dan memberikan kesan modern. Hadir dalam dua opsi warna menarik, yakni hijau permata dan hitam angkasa. Varian warna hijau permata menggunakan crystal light matte finishing yang menawarkan tampilan natural seperti permata berkilau di bawah sinar matahari. Sedangkan warna hitam angkasa menawarkan desain trendy dengan teknik deep dye yang menghasilkan warna-warni alami seperti indahnya bintang-bintang di langit malam. Kedua, performa lancar. Di sektor performa, Vivo Y03 ditenagai oleh chipset gaming MediaTek Helio G85 berfabrikasi 12 nanometer. Di kelasnya, chipset ini menawarkan kinerja tangguh untuk menjalankan aplikasi sehari-hari dan game ringan. Untuk membantu meningkatkan performa multitasking, smartphone ini dibekali fitur RAM saver yang diklaim dapat menghemat ruang hingga 500 MB, serta app retainer untuk memastikan aplikasi yang disimpan tidak perlu dimuat ulang ketika diakses. Ketiga, memori besar. Vivo Y03 menyediakan penyimpanan internal yang cukup besar. Smartphone ini dibekali memori internal hingga 128 GB, yang mana masih bisa diperluas dengan microSD. Hal ini membuat sobat bisa menyimpan lebih banyak aplikasi ataupun file tanpa khawatir kehabisan ruang penyimpanan. Kemudian RAM 4 GB yang dimilikinya juga bisa diekspansi hingga 8 GB melalui fitur RAM extended. Keempat, baterai tahan lama. Vivo Y03 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian daya 15 Watt melalui port USB Type-C. Baterai smartphone ini diklaim dapat digunakan hingga 7 jam bermain game online, 19 jam streaming video, dan mampu bertahan hingga 21 hari dalam mode standby. Baterainya juga memiliki siklus masa pakai hingga 3 tahun. Kelima, layar jernih dan cerah. Vivo Y03 mengusung layar IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+ 1612x720 pixel dan mendukung refresh rate 90 Hz. Dengan spesifikasi tersebut, smartphone ini mampu menghadirkan tampilan yang cerah dan siap memanjakan mata untuk berbagai kegiatan visual. Layarnya juga dibekali teknologi khusus yang bisa membuat layar terlihat lebih jelas ketika berada di bawah sinar matahari. Selain itu, dibekali pula mode perlindungan mata untuk mengurangi cahaya biru yang menyebabkan kelelahan mata. Keenam, bodi tangguh. Bodi Vivo Y03 dirancang lebih tahan jatuh dari berbagai sudut. Sobat tidak perlu khawatir jika jatuh atau tergores. Vivo sendiri telah melakukan serangkaian pengujian khusus, mulai dari uji goresan 250 kali, uji jatuh dari ketinggian 1 meter, 32.000 kali uji jatuh mikro, 1000 kali uji tekanan, uji tombol daya 150.000 kali, uji tombol volume 70.000 kali, sampai uji suhu ekstrim mulai minus 40 sampai 75 derajat Celcius. Tak cuma itu, Vivo Y03 juga punya ketahanan dalam berbagai situasi. Smartphone ini sudah mendapatkan sertifikasi IP54 sehingga mampu menahan berbagai cipratan air dan debu. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Vivo Y03 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membeli smartphone ini. Apa saja itu? Pertama, tanpa NFC. Kekurangan pertama Vivo Y03 adalah ketiadaan NFC. Di zaman yang serba digital ini, NFC menjadi sangat berguna untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pembayaran digital. Bagi sobat yang terbiasa menggunakan NFC untuk transaksi harian atau konektivitas dengan gadget lain, absennya fitur ini bisa jadi kekurangan yang cukup signifikan. Kedua, resolusi layar rendah. Vivo Y03 memang mengusung layar luas dengan visual yang mulus, namun resolusinya masih berada di HD+. Resolusi ini membuat detail gambar kurang tajam dan kurang memuaskan bagi sobat yang terbiasa dengan tampilan beresolusi tinggi.
Ketiga, memori eMMC. Cukup disayangkan meski dibekali performa yang lancar, jenis memori yang dipakai Vivo Y03 masih eMMC 5.1. Memori jenis ini memiliki kecepatan baca tulis yang lebih lambat dibandingkan dengan jenis memori UFS yang kini lebih umum ditemukan di banyak smartphone. Ini berarti dalam hal transfer data atau memuat aplikasi, smartphone ini mungkin tidak secepat kompetitornya. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Vivo Y03, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Grekopi pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.